Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bagi kita semua. Yang pertama, kami atas nama Majelis Jemaat GKS Sinar Kasih mengucapkan selamat beribadah secara mandiri di rumah tangga masing-masing kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah iman kita semakin kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mengumpulkan persembahan baik melalui kotak yang tersedia di muka Pastori 2 maupun melalui transfer rekening bank. Biarlah berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan jemaat sekalian. Ketiga, untuk berita keuangan dan berita pelayanan secara lengkap, jemaat Tuhan dapat melihat dalam bentuk PDF yang dikirim melalui grup jemaat. Dan yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pada minggu ini merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Semoga dengan kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan, membawa kita untuk semakin hidup dalam syukur, dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini ibadah kita menggunakan liturgi perayaan Hari Paskah bentuk pertama. Kita akan memasuki ibadah minggu dalam rangka Paskah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ili Natalia Hawini yang didampingi oleh penatua dan diakon yang bertugas. Demikian berita jemaat. Kita memasuki ibadah Paskah pada hari ini, Minggu tanggal 4 April 2021. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKS Sinar Kasih yang diberkati Tuhan. Hari ini kita patut menaikkan puji syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kepada kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama sekalian orang percaya melaksanakan ibadah dalam rangka perayaan Paskah tahun 2021. Melalui perayaan Paskah ini, kita semua diajak untuk bersama-sama mengingat betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Yesus yang kita sembah memang menderita secara sengsara dan mati demi menebus dosa kita umat manusia. Namun kini ia telah bangkit. Kuasa maut dan kematian telah dikalahkan oleh kuasa Allah yang hidup. Dalam sukacita marilah kita beribadah kepada Allah yang hidup dari antara orang mati. Dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua, jemaat diundang bangkit berdiri. Hari Minggu, hari kebangkitan. Kami sambut fajarmu.
ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan telah bangkit. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Nas pembimbing. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Mazmur 118 ayat 15 sampai 18. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada Tuhan secara litani menurut Yesaya 64 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Sekiranya engkau menggoyahkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat terang gas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa kami untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Sebelum kita masuk berita anugerah, kita mendengar paduan suara jemaat GKE Sinar Kasih dengan judul Kasih Paling Agung. Dipersilakan. Berita anugerah, marilah kita berdiri dan dengarkanlah berita anugerah Allah. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, berita Paskah bagi kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai ayat 9, dengan perikop keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk, bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hanya karena anugerah-Mu ya Allah,
kami boleh ada sampai hari ini dan boleh ikut ambil bagian dalam sukacita perayaan Paskah tahun 2021. Dalam sukacita ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami maksud Tuhan, terlebih-lebih melakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Ada dua perikop. Yang pertama, kebangkitan Yesus. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saya membaca firman Tuhan, demikian bunyinya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, dimanapun saat ini kalian berada, dari sini saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Shalom. Saya mengajak kita semua dalam keadaan apapun, ayo tetap semangat, tetap optimis, dan tetap percaya. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang Maha Kasih. Ia sangat mengasihi kita. Ia sangat mengasihi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga mengasihi saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama dengan sekalian orang percaya di seluruh dunia, kita merayakan Hari Raya Paskah. Bagi kita orang Kristen, perayaan keagamaan terbesar adalah perayaan Paskah. Kenapa Paskah? Bukan Natal, bukan Jumat Agung, dan yang lainnya. Jawabannya, karena Paskah adalah peristiwa yang paling menentukan hidup kita. Kalau peristiwa Paskah tidak terjadi, apa gunanya kita berdoa? Karena Yesus Kristus yang lahir, yang kita kenal melalui peristiwa Natal, dan mati melalui peristiwa Jumat Agung, tidak akan mendengar doa-doa kita. Kalau Yesus tidak bangkit, apa gunanya kita membaca firman-Nya? Sebab firman-Nya tidak berlaku. Ia hanyalah pahlawan besar yang telah gugur. Sebab sehebat-hebatnya pemikiran yang ditinggalkan oleh seorang pahlawan, ia tidak bisa memimpin kita di masa kini. Padahal yang kita perlukan adalah juru selamat dan pemimpin yang hidup untuk masa kini dan masa depan. Jemaat sekalian, kita patut bersyukur pada saat ini. Kita patut bersukacita akan sebuah kenyataan bahwa Kristus Yesus yang kita sembah, Ia telah bangkit dan hidup. Ia hidup memerintah dan berkuasa hingga sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ia memerintah kita dengan roh dan firman-Nya. Karena itu hari Paskah adalah peristiwa yang sangat penting bagi kita. Peristiwa besar, peristiwa penentu bagi iman kita. Di mana melalui peristiwa Paskah dibuktikan kepada kita semua bahwa Ia benar-benar Allah yang hidup. Allah yang berkuasa, Allah yang tidak berdusta. Ia buktikan setiap ucapannya dengan sebuah kebenaran. Kita ingat Tuhan Yesus pernah berkata, "Memang aku akan disalibkan dan mati, tetapi pada hari ketiga akan bangkit." Hal ini membuktikan bahwa Ia tidak sama atau berbeda dengan manusia pada umumnya. Kematiannya tidak berkuasa atas dirinya. Tapi Tuhan Yesus berkuasa atas kematian itu. Dan peristiwa Paskah ini membuktikan kepada kita, membuktikan kepada dunia, bahwa Yesus benar-benar penebus. Ia adalah Sang Juru Selamat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengan peristiwa Paskah yang kita rayakan hari ini, kita menerima sebuah pengampunan dosa, kepastian hidup yang kekal di dalam Dia yang bangkit.
Sebagai yang sulung, Yesus telah bangkit dari kematian. Maka kita sebagai pengikut-pengikutnya juga akan mengalami hal yang serupa. Sebab di dalam Yesus Kristus, maut itu telah dikalahkan. Maut tidak memiliki sengat lagi. Jalan menuju kehidupan ada di dalam Yesus Kristus yang bangkit. Melalui peristiwa Paskah juga mau meyakinkan kepada kita dan juga kepada dunia bahwa Yesus telah menang. Dosa dan maut telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan. Dan itu alasan kenapa kita sangat bersukacita ketika kita merayakan Hari Raya Paskah. Saudara, sidang masa Raya Paskah yang Tuhan Yesus kasihi. Apa makna kemenangan Kristus melalui peristiwa Paskah ini bagi kita semua? Pertama, kebangkitan Kristus ingin memberi keyakinan kepada kita bahwa kita bukanlah manusia yang tanpa pengharapan. Kita juga bukanlah manusia yang hanya berjalan menuju kepada kematian. Karena Yesus telah dibangkitkan sebagai yang pertama. Sebagai pelopor telah menyeberang dunia maut. Kepada sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Maka dengan demikian kita juga sebagai miliknya. Sebagai kepunyaannya juga akan mengalami hal yang serupa. Yang kedua, pengharapan itu hendaklah mendorong kita supaya dalam hidup ini menjadi orang yang menginsapi. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa dan maut. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa yang membawa kepada kebinasaan itu. Karena itu kita semua dituntut untuk terus berjalan di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan Galatia pasal 5 ayat 13. Siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jadi karya penyelamatan Kristus bagi kita membawa kita semua, mendorong kita semua untuk hidup menjadi orang yang menyadari, menginsapi bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh kasih kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, wujud sukacita kita atas kebangkitan Yesus Kristus. Kita bersama-sama harus menjadi orang-orang percaya yang kuat dan kokoh dalam iman dan harap kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, setiap pribadi, setiap kita, setiap keluarga, tentu dalam kehidupan ini tidak luput dari berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan dan juga permasalahan hidup. Setiap orang memiliki kadar yang berbeda atau tidak sama. Terlebih-lebih saat ini di tengah wabah pandemi COVID-19. Persoalan yang kita hadapi begitu kompleks. Karena itu melalui peristiwa Paskah diingatkan kepada kita. Jangan kita memiliki iman kerupuk mudah melempem. Mudah masuk angin ketika berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Ingat, Kristus berkuasa atas hidupmu. Ia sangat mengasihimu. Ia telah menyelamatkanmu. Dan ia tidak pernah meninggalkanmu. Tema Paskah tahun
ini, yaitu tahun 2021, yang ditetapkan oleh PGI dan KWI, berbunyi, berpalinglah kepada Sang Hidup. Itu dapat dibandingkan dengan Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Saudara-saudara, Ketua PGI kita, Bapak Pendeta Gomar Gultom, menulis, Maria Magdalena di dalam kerapuhan dan keputusasaannya mencari Yesus. Yesus Sang Hidup justru menghampiri Maria Magdalena, dan Maria pun menoleh atau berpaling pada Sang Hidup yang menyapanya. Di tengah kerapuhan hidup kita oleh pandemi ini, Sang Hidup pun senantiasa menghampiri dan menyapa kita dalam rupa-rupa bentuk. Tinggal, maukah kita berpaling kepadanya, memandang ke wajahnya? Dia adalah Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkanmu. Kemudian yang kedua, wujud sukacita kita atas kebangkitan Kristus, kita harus menjadi saksinya. Tuhan Yesus yang bangkit, katakan kepada Maria Magdalena dalam nas kita ayat 17b, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Apa respon Maria atas perintah Tuhan? Dalam ayat 18a, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara, Maria Magdalena yang telah menyaksikan sendiri tentang kebangkitan Yesus, ia tidak ingin kabar bahagia, kabar sukacita itu hanya menjadi miliknya. Dengan penuh ketaatan, dengan penuh semangat, dan dengan penuh sukacita, Maria Magdalena katakan dan ia beritakan tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang menang, yang telah menaklukkan dosa dan maut. Saudara-saudara, ketika berita kebangkitan itu diberitakan atau disampaikan, bagaimana reaksi atau respon mereka yang mendengarnya? Saudara-saudara, dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, di sana ditulis, ada yang menganggap berita itu sebagai omong kosong dan tidak mau percaya akan berita kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua, sesungguhnya hal ini merupakan gambaran dari respon dunia akan berita tentang kebangkitan Kristus. Berita tentang kebangkitan Kristus dipandang tidak masuk akal. Banyak orang tidak mau percaya. Banyak orang mengatakan, itu dusta, itu omong kosong. Ketika hal seperti ini kita jumpai, di dalam kita memberitakan, di dalam kita mengabarkan tentang Yesus yang bangkit, karena kita mau taat kepada perintah Yesus seperti Maria. Saudara-saudara, jangan pernah kita kecut dan tawar hati. Mari kita terus setia melayani Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Karena kasih Tuhan lebih besar kepada kita dibandingkan dengan tantangan yang kita temui dalam pelayanan. Di dalam kita melakukan perintah dan kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama berpaling kepada Sang Hidup dalam segala keadaan yang kita temui, yang kita hadapi. Agar kita semakin diteguhkan dalam iman dan harap. Agar kita semakin dikuatkan di dalam kasih kesetiaan kepada Dia. Selamat
hari Raya Paskah, Tuhan Yesus kiranya semakin memberkati kita. Amin. Shalom. Sidang masa Raya Paskah yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita diberkati dengan puji-pujian dari GSK Worship dengan judul Tidak Sedetik Pun. Kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh syukur dan ungkapan terima kasih, kami datang menghadap Engkau, ya Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita, karena Engkau
setia terhadap janji-Mu. Apa yang telah Engkau katakan, Engkau genapi. Terima kasih karena Engkau telah bangkit dan hidup, membuktikan kepada kami bahwa Engkau benar-benar Allah yang berkuasa, Allah yang menang atas maut, atas dosa, dan atas neraka. Kami sungguh merasa bersukacita di dalam Tuhan, karena hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama dengan sekalian orang percaya. Dan rasa sukacita syukur kami, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang memerintah atas kehidupan kami, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mampukan kami Tuhan, agar kami terus menunjukkan kasih kesetiaan kepadamu. Mampukan kami, agar dalam segala situasi keadaan, kami terus menunjukkan kesetiaan kami dalam mengiring Engkau. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu yang besar. Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Di hari Paskah ini Tuhan, mengajak sekalian kami untuk memandang kepada Engkau. Dalam kelemahan dan kerapuhan kami, dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami, di dalam menghadapi situasi kondisi hidup ini, biarlah kami terus berpaling dan memandang kepada Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kami ini, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang telah menjamin keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami. Biarlah persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan, tantangan yang kami temui tidak membuat kami menjadi lemah, tidak membuat kami menjadi putus asa, tetapi kami terus semangat, optimis, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan lebih besar dari segala persoalan, bahwa Tuhan begitu berkuasa atas alam semesta ini. Biar kami semua ya Tuhan, boleh dengan iman terus memandang kepada Engkau, dan kami beroleh sukacita dan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan dalam segala kondisi hidup yang mereka hadapi dan alami. Terlebih-lebih karena dampak dari wabah pandemi virus corona ini begitu kompleks dirasakan dan dialami oleh sidang jemaat Tuhan. Teguh dan kuatkanlah iman dan harap mereka. Dan biarlah mereka terus merasakan kasih Tuhan yang tiada bertara itu. Dan biarlah mereka terus dikokohkan dan dikuatkan di dalam iman dan harap. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang sakit boleh mendapat pertolongan daripada Tuhan. Mereka yang berduka boleh mendapat penghiburan. Mereka yang dalam kesesakan mendapat kelegaan yang baru. Mereka yang sedang dalam duka, kehilangan, boleh senantiasa diteguhkan dalam iman harap. Dan mereka mendapatkan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka tinggal dan berada. Teristimewa dengan beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Bom yang terjadi dan menimpa di gereja Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah peristiwa ini tidak membuat kami menjadi lemah. Tidak membuat kami menjadi takut. Tidak membuat kami menjadi gentar dalam kami iring Tuhan. Tetapi biarlah ini semua boleh membawa kami semakin diteguhkan dalam iman dan harap.
Dan kami juga memohon Tuhan membantu para aparat keamanan sehingga mereka dapat mengusut tuntas akan pelaku dan juga mereka yang terlibat di dalamnya. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk setiap umat-Mu di dalam mereka melakukan kegiatan keagamaan. Jauhkanlah daripada mereka kuasa jahat, celaka bahaya, roh-roh kegelapan. Dan kami juga memohon kepada orang-orang yang di hatinya dikuasai oleh roh-roh kegelapan dengan rancangan dan pikiran-pikiran yang tidak baik. Kami percaya Tuhan punya kuasa untuk membatalkan niat yang tidak baik. Dan biarlah mereka boleh disadarkan, mereka boleh bertobat, dan mereka boleh hidup di dalam kebenaran sesuai dengan iman dan harapnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan negeri yang kami cintai ini. Kami memohon berkat Tuhan atas negeri ini. Biarlah senantiasa ada dalam damai sejahtera. Biarlah senantiasa ada di dalam kasih. Walaupun kami berbeda, kami boleh hidup berdampingan, saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling mengasihi. Berkati para pemimpin kami, beri hikmat bagi mereka di dalam memimpin bangsa ini. Berkati juga tenaga medis dalam perjuangan mereka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Anugerahkanlah kepada mereka kesehatan. Dan biarlah Tuhan memakai tangan-tangan mereka untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, untuk menolong setiap orang dalam segala keadaan. Jemaat Tuhan yang bersyukur, bersuka cita karena bertambah usia kelahiran dan perkawinan, biarlah dengan usia yang bertambah baik kelahiran maupun perkawinan membawa mereka untuk semakin hidup di dalam kasih, untuk semakin hidup di dalam kesetiaan, untuk semakin hidup di dalam pengandalan akan Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan, ini doa kami, ini pengharapan iman kami, dan doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada pengakuan iman rasuli, jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya 3 kali. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya, dengarkanlah Roma pasal 12
ayat yang pertama yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum kita menyerahkan persembahan dalam ibadah Paskah ini, marilah kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini? Sebab semuanya datang dari Tuhan dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami hendak menyerahkan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memberi persembahan yang terbaik. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita menyerahkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293. Berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ibadah minggu telah selesai. Kami mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.